Hai guys, balik lagi di channel Spicy Gingers bersama aku Nixia. Dan di video kali ini langsung aja kita bakal review sebuah mouse yang udah ada di depan Nixia. Ini adalah Razer Viper 8K. Nah, Razer Viper 8K ini adalah versi pembaruan dari seri Razer Viper sebelumnya. Dari desainnya juga masih sama, yaitu ini desain mouse-nya ambidextrous yang bisa dipakai di tangan kanan dan kiri. Untuk warnanya, mouse ini full matte black dengan aksen hitam glossy di bagian sambungan dan side buttonnya. Mouse ini punya build quality yang kokoh, nggak terasa ringkih sama sekali, dan solid banget saat dipakai. Dari fisiknya di sini juga dilengkapi dengan dua ekstra tombol tambahan di sebagian kiri dan kanannya sini. Lalu di kiri kanannya ini juga, bagian side-nya ini disertai dengan grip yang bahannya rubber karet gitu, supaya lebih pas gitu di grip ya. Kemudian untuk ukurannya sendiri, kalau menurut Nixia sih ini nggak terlalu besar ya, ini pas di tangan Nixia. Tapi kalau misalnya bagi beberapa dari kalian yang menganggap ini kebesaran, Razer juga menyediakan versi Razer Viper mininya dengan ukuran lebih kecil tentunya. Kemudian kita lihat dari kabelnya. Di sini kabelnya dibuat lebih tebal dari versi sebelumnya. Dan ini bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah supaya transfer bandwidth datanya lebih cepat juga. Walaupun tebal, tapi kabelnya ini masih lentur banget sih. Bisa kalian lihat. Dan kemudian di bagian scroll wheel-nya ini dia juga udah pakai bahan rubber. Jadi lebih enak juga nge-scrollnya. Untuk logo Razernya sendiri, di sini ada lighting RGB-nya di bagian punggung mouse-nya. Tapi kalau misalnya dalam posisi mati, ini logonya sama sekali nggak kelihatan. Ini jadi baru kelihatan pas kita nyalakan. Untuk tombol mouse-nya, di sini ada 8 buah tombol. Yang pertama ada di klik kiri, klik kanan, tombol scroll, tombol side button-nya atau tombol sampingnya ini ada 2 di kiri dan juga 2 di kanan. Kemudian di bagian bawahnya, di sini juga ada tombol untuk mengubah DPI settingnya, DPI stage-nya, dan dia juga disertai dengan indikator di bagian atasnya. Kecil sih lampu indikatornya, tapi kalau kita pencet dia akan berubah warnanya. Dan dia ada 5 profile, 5 setting DPI-nya. Sesuai yang kita kalau mau kita butuhkan pokoknya. Kemudian untuk di bagian bawahnya juga di sini terdapat mousepad-nya yang udah pakai bahan 100% PTFE. Pastinya bakal lebih smooth lagi nih untuk dipakai untuk gliding mouse-nya ini. Nah, ini mousepad-nya warna putih, bagian atas, bawah dan tengahnya di bagian sensor sini, dan lebarnya selebar mouse ini. Dan untuk beratnya, dari mouse ini punya berat 71 gram, di mana dia 2 gram lebih berat daripada Razer Viper versi sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas ke fitur utamanya dari mouse ini, yaitu Razer 8000 Hz Hyper Polling Technology. Nah, buat apa sih polling rate sampai 8000 Hz? Sedangkan mouse-mouse kebanyakan yang udah 1000 Hz aja, itu kita udah pakainya mulus dan lancar banget. Dan polling rate 8000 Hz juga kayaknya nggak bakal seketika bikin kita jadi lebih jago main gamenya. Jadi, apakah polling rate 8000 Hz ini sekedar gimmick marketing atau memang ada bedanya dan bisa kita buktikan fungsi dari polling rate 8000 Hz ini? Oke, kebanyakan dari kita pasti nggak bakal bisa bedain apa bedanya polling rate 1000 Hz dan yang 8000 Hz. Tapi secara teori, kalau misalnya mouse-nya punya polling rate 1000 Hz, pastinya dia bakal bisa mengirimkan data sampai 1000 kali per detiknya. Itu berarti dia punya latensi atau lag 1 milisecond. Sedangkan mouse yang punya polling rate 8000 Hz, dia jadinya bisa mengirimkan data sebanyak 8000 kali dalam 1 detik. Berarti dia punya lag atau latensi sebesar 0,125 microseconds. Nah, susah kan pastinya buat ngebedainnya, tapi hal ini pasti bakal berguna atau berefek banget bagi para player e-sport atau para pro gamer gitu. Dan untuk sensornya, mouse ini menggunakan sensor optical 20K DPI, di mana dia punya DPI sampai 20.000. Ya, memang sih kita nggak bakal pakai DPI sampai setinggi itu juga, tapi di sini Razer cuma ingin membuktikan kalau mereka mampu buat membuat atau menyediakan DPI-nya sampai setinggi itu. Dan untuk switch-nya, di sini Razer menggunakan optical switch, di mana dia
digunakan supaya bisa mengurangi delay dibandingkan menggunakan mechanical switch. Di sini Razer juga mengklaim kalau switchnya ini punya durability sampai 70 juta kali klik. Oh ya, untuk paket penjualannya yang kita dapetin dari box Razer Viper 8K ini adalah kita dapat pouch untuk mouse-nya ini, pouch warna hitam. Kemudian juga kita dapat ini adalah surat dari CEO-nya Razer, Min Liang Tan. Dan seperti biasa dapat buku panduannya juga. Dan dapat stiker Razer juga. Ini stikernya keren banget sih, cutting stiker gitu. Dan ya, ini logo Razer, kemudian ada logo Razer Chroma RGB dan tulisan Razer. Kemudian ada tagline-nya Razer for gamers by gamers. Dan untuk harganya mouse Razer Viper 8K ini ada di angka 1,3 juta rupiah. Kalau kamu udah pernah punya Razer Viper ini sebelumnya, sepertinya nggak usah buru-buru upgrade karena harganya juga sama aja. Tapi kalau misalnya kamu belum pernah punya Razer Viper, bisa banget nih mouse ini jadi pilihan kamu karena dia udah punya fitur-fitur yang terbaru, yang paling advance dan belum pernah dimiliki oleh mouse-mouse gaming lainnya. Oke guys, sepertinya sekian review dari mouse Razer Viper 8K ini. Thank you for watching. Bye-bye.